selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Rock the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Ibu, Anda harus mundur sedikit. Pertempuran di sini berada di luar kekuatan Anda. Menjaga keselamatan Anda sendiri adalah bantuan terbesar untuk ayah, kata Yueli kepada Sun Er yang memegang pedang panjang, dan dia sedikit gemetar. Melihat sosok Xiaoyan di ujung, dia benar-benar ingin bertarung berdampingan dengan Xiaoyan. Tapi Sun Er juga mengerti bahwa kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Seperti yang dikatakan Yueli, selama Sun Er melindungi dirinya sendiri saat ini, itu akan menjadi bantuan terbesar bagi Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, Sun Er pasti akan menjadi lebih kuat, dan suatu hari dia akan bertarung berdampingan dengan kakak Xiaoyan lagi. Mata Sun Er menyala dengan nyala api keemasan, dan matanya menjadi sangat bertekad. Lei Ji, Jiansu, mari kita bekerja sama. Adapun Wu Shen, saya memiliki 100 manik-manik guntur di sini. Menurut apa yang saya katakan, saya ingin Anda menempatkannya di posisi tertentu. Xiaoyan segera membuat pengaturan dalam waktu singkat. Pada saat ini, tampaknya telah kembali ke tim yang tak kenal takut saat semua orang bergabung untuk melawan musuh. Semua orang mengangguk. Aura Lei Ji meledak. Kekuatannya mencapai tahap awal Dewa Bintang 7. Dan ki asalnya telah pulih menjadi 20 juta. Adapun Jiansu, dia bahkan mengambil kesempatan di membunuh langit dan berhasil menembus ke tahap awal dari Dewa Pertempuran Bintang 7. Memiliki 24 juta warisan origin ki, dan di samping itu dia memperoleh senjata baru, pedang setan. Oleh karena itu, kekuatan Jiansu lebih kuat dari sebelumnya, dan saat ini matanya memancarkan niat bertarung yang mengerikan, dan tidak ada jejak rasa takut di tubuhnya. Binatang kristal es Changlan yang besar sudah bergerak, dan masih tersisa kurang dari 100 meter, dan Xiaoyan di tengah, Lei Ji dan Jiansu di kiri dan kanan. Mata ketiganya melonjak dengan niat bertarung, dan 3 aliran cahaya mandek. Duar, duar, duar. Tapi ketika semua orang bertarung, ada beberapa tim lain tidak jauh dari mereka. Mereka tidak bertemu dengan binatang kuno. Mereka melihat 2 binatang purba liar di kejauhan. Selain itu, di tempat tersembunyi, ada sebuah sosok yang berdiri, melihat ketiga orang di ujung. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia mengangkat pupil matanya, seolah-olah mengkonfirmasi sesuatu. Jika Xiaoyan bisa melihatnya, dia akan bisa mengenalinya secara sekilas. Orang ini adalah Wu Tai dari rumah surgawi. Di istana surgawi, pengobatan roh dia yang ingin memblokirnya. Namun, Wu Tai terkejut oleh Xiaoyan, terutama avatar Dewa Abadi dan Dewa Iblis. Matanya tetap tertuju pada Xiaoyan, tetapi ia tidak pernah menemukan jejak avatar Dewa Abadi dan Dewa Iblis. Inilah yang membuat Wu Tai menghilang untuk sementara waktu. Beraninya dia menghancurkan slip giok teleportasi di tanganku. Jika dia mengaku salah, diperkirakan Cao Ge akan datang dan langsung memutar kepalanya. Duar. Pada saat ini, saya melihat cahaya hitam tersapu dan kemudian bergegas menuju Hao Feng Yaotian di langit, membuat suara ledakan. Saat berikutnya, saya melihat sayap Yaotian Hua Feng secara langsung ditusuk oleh cahaya hitam tersebut. Tapi di bawah cahaya hitam, itu sama rapuhnya dengan selembar kertas. Yaotian Hua Feng segera meledak menjadi jeritan yang melengking dan segera meluncurkan serangan balik. Melambaikan sayapnya yang besar,
dan api menutupi seluruh tubuh dan segera mengisap banyak udara. Dia ingin membuka mulut untuk melakukan serangan Sonic. Namun, ketika dia akan membuka mulutnya, ia menemukan bahwa mulutnya tidak dapat dibuka sama sekali. Dan telapak tangan putih ditempatkan pada paruhnya, sehingga tidak mungkin untuk membuka mulutnya sama sekali. Wajah yang sedikit imut dan mata merah muda melihatnya, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba terkejut dan segera mengepakkan sayapnya, seolah hendak melarikan diri. Namun sapi dewa kematian menyapu lagi, seolah-olah kekosongan telah dipotong menjadi dua. Dan serangan itu melewati Youtian Huafeng, yang terakhir membeku. Dan di saat berikutnya, sayap kanannya langsung dipotong oleh cahaya sapi dewa kematian. Dia melarikan diri menggunakan dukungan dari Origin Ki yang kuat. Dan dia masih bergegas menuju ujung dengan kecepatan lambat. Krisis kematian segera membuatnya kembali ke akal sehatnya. Dan dia hanya ingin melarikan diri dari sini. Sosok yang memegang sabit dewa kematian tidak terus mengejar, tetapi diam-diam melayang di udara, menatap Youtian Huafeng yang semakin jauh, dan kemudian perlahan mengangkat mata merah mudanya. Di mata merah muda, gas hitam melintas, dan saat berikutnya, itu adalah mengangkat tangannya, dan di kejauhan, sapi dewa kematian melintasi jarak yang sempurna di udara. Sebuah cahaya hitam dipotong, menembus ruang dan menyapu ke arah Youtian Huafeng dengan hanya satu sayap yang tersisa. Suara angin kencang bergema di kehampaan, dan pada saat yang sama, semua mata yang melihat pemandangan ini tegang, diikuti oleh cahaya hitam. Duar! Cahaya hitam jatuh di tubuh Youtian Huafeng, membuat ledakan keras, dan kemudian sosok besar Youtian Huafeng membeku, dan seluruh tubuh langsung terbelah menjadi dua bagian yang membuat daging dan darah berceceran. Dalam sekejap, vitalitas menghilang. Pada saat yang sama, beberapa sinar cahaya menyapu dan menggantung di depan Yueli. Bersinar dengan 8 warna-warna, itu adalah kristal sumber 8 warna, dan beberapa kristal sumber 5 warna. Butuh kurang dari setengah kolom dupa untuk memecahkan Youtian Huafeng, dan Yueli dengan mudah menyelesaikannya. Kekuatan mengerikan seperti itu mengejutkan semua orang, dan yang melihat adegan ini tentu saja termasuk Wu Tai. Sungguh kekuatan yang kuat untuk dapat membunuh binatang kuno kelas 2 dengan begitu mudah. Mungkinkah orang ini juga dewa pertempuran bintang 8? Wu Tai menyipitkan matanya dan bergumam. Dalam pemahamannya, dewa pertempuran bintang 8 dapat dengan mudah berurusan dengan binatang buas yang sunyi. Setelah itu, Yueli tidak membantu Xiaoyan untuk melawan Changlan, binatang kristal es, karena Xiaoyan telah mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikannya sendiri. Jadi Yueli tidak ikut campur. Tetapi di mata Wu Tai, Yueli harus menjadi orang kuat yang mandiri, dan dia belum pernah melihat Yueli sebelumnya. Jadi dia menilai dia sebagai tim lain. Wu Tai memandang Xiaoyan, dan setelah beberapa saat, setelah memastikan bahwa dia tidak melihat avatar dari Dewa Abadi dan Dewa Iblis, tetapi mengkonfirmasi identitas Xiaoyan, Wu Tai tidak terus ragu dan menghancurkan selip batu giok di tangannya. Mungkinkah orang kuat itu tidak ikut dengan mereka? Wu Tai bergumam ragu. Jika itu masalahnya, selama wanita di udara tidak bergerak, itu tidak masalah dengan kekuatan kuat Cao Ge. Wu Tai menyipitkan matanya dan menatap Xiaoyan, dan pada saat yang sama, matanya juga memancarkan niat membunuh. Namun, pada saat niat membunuh meluap di matanya,
Yueli di udara tampaknya menyadarinya. Dia menoleh dengan tajam, dan sepasang mata yang semula indah langsung menjadi sangat ganas. Langsung menyelimuti Wutai yang bersembunyi di suatu tempat di ujung dan mengawasi Xiaoyan. Adapun Wutai, dia tidak menyadari bahwa Yueli telah memperhatikan keberadaannya dan dia masih menatap Xiaoyan. Aku tidak menyangka orang ini akan menjadi lebih kuat lagi. Tingkat pertumbuhannya benar-benar luar biasa. Ini benar-benar reinkarnasi dari Sisun. Wutai terus berbisik. Dia mengamati Xiaoyan, menganalisis Xiaoyan sebanyak mungkin, dan berharap menemukan Xiaoyan cacat di tubuhnya. Apakah dia reinkarnasi dari Sisun? Ya, Wutai mengangguk. Pertanyaan ini tidak ditanyakan olehnya, tetapi suara yang jelas. Wutai hanya mengangguk tanpa sadar dan menjawab. Ketika dia datang, seluruh kulit kepala tampak meledak, seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya telah merangkak di atas kulit kepala. Wutai menoleh dengan tiba-tiba, hanya untuk melihat sesosok yang muncul di belakangnya. Pada waktu yang tidak diketahui, duduk di sabit dewa kematian, dengan kaki disilangkan. Telapak tangannya yang putih ramping menyeret kepalanya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan seorang cantik dengan sosok yang bisa ditebak memandangnya dengan indah. Wutai mundur beberapa langkah, dadanya naik turun, terengah-engah, dan ada banyak keringat dingin di dahinya. Dia memandang wanita yang duduk bersila di sabit dewa kematian di depannya dengan kengerian yang tak tertandingi. Dia tercengang. Ini kamu... Dia bahkan tidak bisa mengatakan apa yang dia katakan. Itu hampir hanya kurangnya perhatian. Wanita yang masih di kejauhan baru saja muncul di belakangnya. Dan Wutai tidak menyadarinya dari awal sampai akhir. Kakak Dewa Peri, aku hanya berdiri di sini untuk menonton. Tidak ada niat jahat. Wutai segera mengepalkan tangannya dan menangkupkan tangannya mencoba berdalih. Hehe, Kakak Peri, kamu yang pertama mengatakan itu padaku. Mereka semua bilang aku setan kecil. Mendengar kata-kata Wutai, Yueli menunjukkan senyum main-main. Pada saat ini, Yueli tampak seperti gadis kecil yang lucu, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tapi Wutai tahu dan melihat metode Yueli yang galak dan menakutkan. Kekuatan untuk menghadapi Youtian Huafeng tidak seperti yang terlihat di luar, dan mereka jelas bukan lawannya. Aku mengangguk, Saudari Peri. Aku pergi sekarang. Wutai juga akan mengamati kata-kata dan ekspresi, dan segera mengikuti kata-kata favorit Yueli. Mencoba menggunakan kata-kata untuk memenangkan beberapa bantuan, sehingga dapat melarikan diri dari sini, dan segera setelah menangkupkan tangannya, dia ingin akan pergi. Tunggu sebentar. Meskipun mulutmu sangat manis, tetapi niat membunuh yang kamu keluarkan barusan adalah terhadap ayahku. Jadi, aku khawatir kamu tidak bisa pergi untuk saat ini. Yueli berkata, dan senyum di wajahnya yang cantiknya berangsur-angsur membeku. Dan sorot mata merah mudanya menjadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Sialan! Wutai mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Ketika dia mendengar kata ayah, Wutai bahkan lebih panik saat ini. Dia menatap Yueli dengan ngeri. Mendengar apa yang dikatakan Yueli, pikiran Wutai meledak. Ayah, mungkinkah penyihir yang menakutkan ini adalah putri reinkarnasi dari Tuan Jahat? Jantung Wutai disambar petir. Putrinya lebih kuat dari ayahnya. Itu terlalu sulit dipercaya. Yang paling penting adalah Wutai tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Dengan kekuatannya, dia tidak semanis dirinya di masa lalu.
Kakak peri, saya membuat kesalahan. Niat membunuh yang baru saja saya tunjukkan pada Changlan, binatang es kristal. Saya hanya ingin mendapatkan kristal sumbernya. Adapun ayah yang dikatakan kakak peri, saya tidak tahu apakah itu benar. Wutai terus berdebat. Namun Yueli terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Ikuti aku dan tunggu ayah berurusan dengan binatang kristal es Changlan ini sebelum aku menghukummu. Yueli tidak melakukan apa-apa, hanya berkata pelan, lalu duduk di sabit dewa kematian dan terbang perlahan menuju tempat Xiaoyan dan yang lainnya bertarung. Dia meninggalkan Wutai yang malu dan ingin melarikan diri, tapi dia tidak berani mengambil langkah. Butiran besar keringat terus menetes dari dahinya. Yueli tidak menggerakkannya. Saat ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri. Ikuti aku. Jika kamu melebihi 10 kaki, nasibmu akan lebih buruk daripada kalkun itu. Tepat ketika Wutai ragu-ragu, suara Yueli terdengar lagi. Pada saat ini, Yueli sudah agak jauh. Dan setelah penundaan 1 detik, akan ada jarak 10 kaki. Wutai mengutuk secara diam-diam dan harus mengikuti Yueli dengan hormat di belakangnya dan tidak berani membuat masalah sama sekali. Kamu tidak punya jiwa. Sepertinya kamu milik mereka. Aku tidak menyangka kamu akan mengincar ayah juga. Yueli berjalan perlahan di depan dan berbicara perlahan. Wutai yang berada di belakang Yueli dan mendengar kata-kata itu dan sepertinya mengetahui identitasnya. Tetapi meskipun demikian, Yueli tidak memiliki rasa takut yang membuat Wutai semakin gelisah. Wutai ingin melarikan diri, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Sekarang satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah menunggu Cao Ge datang. Tetapi meskipun dia menghancurkan slip giok untuk komunikasi, dia tidak tahu berapa lama Cao Ge datang. Lagi pula, itu adalah gelombang binatang bulan darah. Dan dewa pembantaian surga sedang diserang oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Cao Ge pasti akan terkena dampaknya. Xiaoyan pasti akan mengingatnya. Dan dia pasti tidak akan membiarkannya pergi dalam hal ini. Wutai sangat yakin. Duar! Raungan terus menyebar. Yang dipimpin oleh Xiaoyan, Leiji dan Jiansu menembak bersama. Bahkan jika binatang kristal es Changlan ini sangat kuat dan pertahanannya luar biasa, tetapi tanpa menutup Yaotian Huangfeng, kekuatannya segera terbatas. Tubuh Jiansu berubah menjadi bayangan dan pisau panjang di tangannya melambai dengan cepat. Dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tubuh binatang kristal es Changlan, menyebabkan percikan emas dan besi yang tak terhitung jumlahnya. Tangan Leiji terjalin dengan guntur. Dan guntur yang ganas juga menghantam binatang kristal es Changlan. Dan guntur segera menyebar ke tubuh besar binatang kristal es Changlan. Dan yang terakhir juga meledak dengan raungan yang mengakakkan telinga. Namun, kristal es di tubuhnya umumnya mampu menyerap kekuatan kuat ini. Dan tak satu pun dari serangan keduanya mencapai hasil yang baik. Kekuatan kuat Xiaoyan yang memegang 8 penguasa berat misterius yang sunyi juga tiba-tiba jatuh. Mereka bertiga bergabung, tetapi sebenarnya tidak menyebabkan kerusakan besar pada binatang kristal es. Karena armor es yang kokoh membuatnya sulit untuk dihancurkan dengan mudah. Di hadapan serangan 3 orang itu, binatang kristal es Changlan juga terkejut. Dan kristal es di tubuhnya tiba-tiba ditembakkan dan menyelimuti ketiga orang itu. Semuanya dengan tergesa-gesa menghindari dan bertahan.
Pada saat yang sama, di belakangnya ekor yang seperti pemecah es segera meraung ke arah mereka bertiga. Dengan kekuatan yang sangat ganas, sekali terkena, fisik kekuatannya sedikit lebih lemah. Dan saya khawatir itu akan langsung terluka parah. Duar, duar, duar. Kecepatannya sangat cepat dan tidak ada aturan dan ayunan acak. Tetapi membanting 3 orang dengan presisi menghadapi serangan binatang kristal es Changlan. Ia hanya dapat menggunakan origin ki untuk melawan. Tidak ada yang sempurna, dan binatang ini juga pasti memiliki kelemahan. Tidak mungkin seluruh tubuh menjadi keras, dan itu pasti memiliki kekurangannya. Sambil menghindar, Xiaoyan menatap binatang kristal es Changlan di depannya. Oleh karena itu, Xiaoyan juga memikirkan cara, dan matanya tertuju pada binatang kristal es Changlan. Xiaoyan memandangi kristal es yang tajam di sekujur tubuhnya, seperti landak. Umumnya, bagian yang lunak ada di perutnya, tapi dia tidak bisa mendekat. Jadi, dia tidak bisa memastikan apakah perutnya tertutup kristal es. Leiji, Jiansu, tarik senjata, bantu aku mendekatinya. Hanya jika kamu menemukan celah, kamu dapat membunuhnya. Xiaoyan berteriak. Leiji dan Jiansu mengangguk dan segera menyerang binatang kristal es Changlan dengan panik lagi. Sosok Xiaoyan ditutupi dengan Genesis Ki, dan dia menarik 8 penguasa berat misterius yang sunyi. Kecepatannya segera meningkat tajam dan mendekat dengan cepat. Tetapi binatang kristal es Changlan juga tampaknya menyadarinya, dan ekor es langsung bersiul ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan dingin dan keras. Jika dia mengelak, dia masih akan sulit untuk didekati. Di dalam tubuh, lautan guntur dan nyala api, kekuatan jiwa, sumber ki, kekuatan 6 keinginan, dan lengan para dewa bercampur menjadi satu kuat. Jika kekuatan 6 keinginan dan lengan para dewa penuh, tinju kecut 7 pembunuhan Xiaoyan akan menjadi lebih kuat. Namun, kekuatan binatang purba ini jauh lebih kuat daripada Xiaoyan. Bagaimanapun, itu sebanding dengan Ki, dewa pertarungan bintang 8. Bahkan jika Xiaoyan memiliki 10 api iblis yang luar biasa dan meningkatkan latar belakang origin Ki-nya, pukulan ekor pemecah es ini sulit untuk ditolak. Hanya dengan menunjukkan tinju kecut 7 pembunuhan yang sebenarnya, mungkin ada sedikit harapan yang bercampur dengan 6 kekuatan, dan harus dicampur dengan semacam kekuatan untuk menunjukkan 7 pembunuhan yang sebenarnya. Kekuatan campuran juga akan secara langsung mempengaruhi kekuatan tinju kecut 7 pembunuh. Mata Xiaoyan segera memadat, dan saya melihat ruang di tangan menyala, dan guntur hitam melonjak. Hancurkan guntur kekosongan. Meskipun tidak dimiliki oleh dewa dalam tubuh klon iblis abadi, dia dapat menggunakan guntur penghancur kekosongan sesuka hati. Selama Dewa Xiaoyan dapat menahan kekuatan guntur pemusnah kekosongan, tidak ada masalah. Selain 6 kekuatan sebelumnya, setelah bergabung dengan gumpalan kekosongan, akhirnya mencapai 7 ketakutan. Tinju Xiaoyan tiba-tiba meledak dengan gelombang energi yang menakutkan. Sosok penjara yang sangat cepat itu menghadap ke ekor pemecah es yang bersiul. Seolah-olah sosok Xiaoyan menabraknya dan tidak menghindar, yang membuat Leiji dan Jiansu sama-sama merasa sesak di hati mereka. Saat berikutnya, ada ledakan keras. Duar! Tinju Xiaoyan tidak mengelak. Dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke arah ekor pemecah esnya dengan suara keras. Tepat setelah mendengar suara retakan, kedua sisi menjadi stagnan dan ekor seperti pemecah es langsung terguncang.
memanfaatkan kesempatan. Xiaoyan segera mendekati binatang kristal es Changlan dan berubah menjadi bayangan di bawah tubuhnya yang besar. Dan seperti yang diharapkan Xiaoyan, celahnya ada di perut bagian bawah. Meskipun ditutupi oleh pelindung es di perut tidak bisa dihancurkan seperti tubuhnya. Wusen, apakah Lai Su sudah diatur? Xiaoyan berteriak keras. Setelah jeda singkat, suara Wusen datang. Pengaturan selesai. Setelah menerima tanggapan Wusen, mata Xiaoyan langsung membeku dan kekuatan guntur di tubuhnya meledak. Pukulan Xiaoyan barusan membuat binatang kristal es Changlan bergetar. Jadi Xiaoyan mendapatkannya. Binatang kristal es tahu kelemahannya dan segera meraung. Meskipun ekor pemecah es rusak, tetapi itu tidak banyak membuat kerusakan dan terus bersiul ke arah Xiaoyan di bawah perut. Pada saat yang sama, bentuk tangan Xiaoyan berubah dengan cepat dan cahaya terang muncul di matanya. Lei Ji, Jianshu, jangan menyisihkan energi, serang perut, biarkan aku mengendalikannya. Raih kesempatan, teriak Xiaoyan buru-buru. 9 misteri terlarang guntur sejati. Xiaoyan meminta Wusen untuk mengatur manik-manik guntur untuk menyebarkan teknik terlarang yang kuat ini, yang benar-benar dapat mengendalikan binatang kristal es Changlan ini dalam waktu singkat. Lei Ji dan Jianshu mengenal satu sama lain, dan mereka berdua meletus dengan fluktuasi yang kuat, dan sosok mereka keluar.